Halo, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita kali ini, masih seputar artikel ilmiah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang struktur dalam sebuah artikel ilmiah. Oke, sebagai pendahuluan, ya mungkin teman-teman sekalian perlu bedakan apa itu artikel ilmiah dengan tulisan-tulisan biasa, ya. Jadi kalau artikel ilmiah itu adalah tulisan yang menyajikan hasil penelitian atau kajian sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi umumnya artikel ini dipublikasikan di jurnal ilmiah dan menjadi salah satu indikator kontribusi akademik teman-teman sekalian. Nah, agar artikel kita diterima di jurnal, penting sekali untuk kita memahami bagaimana struktur bakunya ya. Jadi apa perbedaan antara artikel ilmiah dengan jenis tulisan lain? Nah, itu sering menjadi pertanyaan ya. Jadi perbedaannya itu bisa jadi dari yang pertama tujuan penulisan. Kalau artikel ilmiah tujuan penulisannya jelas, kita untuk menyampaikan hasil penelitian atau kajian secara objektif, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Kalau tulisan lain ya bisa bertujuan sebagai hiburan, opini, persuasi, atau informasi umum yang tidak harus berbasis riset. Ya, yang kedua dari segi bahasa yang digunakan, artikel ilmiah umumnya menggunakan bahasa formal, lugas, dan akademis. Jadi kalau teman-teman sekalian menulis artikel ilmiah, hindari gaya retoris dan emosional ya. Kalau tulisan lain bisa lebih santai, persuasif, bahkan emosional sesuai dengan target pembacanya. Yang ketiga, dari struktur penulisannya. Kalau artikel ilmiah itu memiliki yang namanya struktur baku ya. Sebentar akan kita bahas. Kalau tulisan lain tidak terikat pada struktur baku, bisa lebih fleksibel sesuai dengan gaya penulis atau maunya penulis ya. Yang keempat, sumber rujukan. Nah, kalau artikel ilmiah harus mencantumkan sumber referensi atau sumber rujukan yang jelas, terpercaya dan diakui. Jadi diakui ini maksudnya apa? Ya berasal dari jurnal-jurnal bereputasi atau buku-buku akademik atau laporan penelitian lainnya. Kalau tulisan lain bisa menggunakan opini, pengalaman pribadi, atau informasi umum tanpa kewajiban sitasi akademik. Ya. Terus yang kelima, dari segi objektivitas dan subjektivitas. Kalau artikel ilmiah, objektif, artinya berbasis data dan fakta, jadi penulis harus menyingkirkan semua opini pribadi yang tidak teruji. Kalau tulisan lain, ya boleh subjektif, bahkan cenderung menonjolkan pandangan pribadi dari penulisnya. Yang keenam adalah dari segi pembaca sasaran, ya. Artikel ilmiah itu ditujukan untuk komunitas akademik, peneliti, mahasiswa atau praktisi yang membutuhkan rujukan ilmiah. Kalau tulisan lain ya ditujukan untuk khalayak umum, ya dengan berbagai latar belakang. Jadi siapa saja yang membaca ya bisa, ya. Jadi singkatnya, artikel ilmiah adalah tulisan akademik berbasis riset, sistematis, objektif dan dapat diuji ulang. Kalau tulisan populer atau opini atau esai ya lebih bebas, komunikatif dan tidak wajib berbasis penelitian. Ya, jadi itu bedanya ya antara artikel ilmiah dengan tulisan-tulisan lainnya. Nah, ini ada struktur utama dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi ini struktur baku ya. Yang pertama itu adalah judul. Jadi apa yang kita tuangkan dalam judul ini? Yang kita tuangkan apa yang menjadi inti dari penelitian kita. Jadi judul itu harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi dari penelitian kita. Jadi biasa ada jurnal-jurnal yang dituju itu menetapkan judulnya maksimal 15 kata atau maksimal 20 kata atau maksimal 12 kata ya. Itu harus diikuti ya. Yang kedua adalah abstrak dan kata kunci. Jadi apa isinya abstrak ini? Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan artikel, biasanya 150 sampai 250 kata, berisi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi setelah abstrak itu ada 3 sampai 5 kata kunci yang memudahkan pencarian artikel di database ilmiah. Ya. Jadi kadang teman-teman itu bikin abstrak sebelum menulis. Nah, itu sebenarnya salah ya. Jadi yang betulnya itu teman-teman bikin dulu sampai hasil, baru abstraknya terakhir. Ya, itu yang betulnya. Terus yang ketiga adalah pendahuluan. Jadi apa saja isi dari pendahuluan? Jadi pendahuluan itu menjelaskan tentang latar belakang masalah, apa pentingnya kita lakukan penelitian ini, ya. Terus dibandingkan dengan penelitian lain,
apa tujuan, apa bedanya ya, atau apa gap penelitiannya, terus tujuan penelitiannya apa, kontribusi apa yang diharapkan dari penelitian kita, ya. Terus kalau bisa menampilkan data-data berupa fenomena atau apa yang menjadi landasan dari kita melakukan penelitian tersebut, ya. Jadi bagian bagian pendahuluan ini harus mampu meyakinkan pembaca mengapa penelitian kita penting untuk dilakukan, ya. Itu tujuan dari bagian pendahuluan atau introduction. Terus setelah pendahuluan biasanya masuk ke tinjauan pustaka atau kalau jurnal internasional namanya literatur review, ya. Jadi bagian ini menjelaskan teori-teori, konsep serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk kita membangun kerangka pikir dan menunjukkan posisi penelitian kita. Biasa pada tinjauan pustaka ini dibangun juga pengembangan hipotesis kalau penelitian kuantitatif, ya. Jadi hipotesis apa yang kita mau uji, nah, biasa dijelaskan di literatur review-nya. Terus yang ketiga, sorry, yang kelima ya. Yang kelima ada metode penelitian. Nah, atau biasa dalam jurnal internasional methods atau metodologi. Jadi apa isinya metode ini? Metode menjelaskan cara penelitian dilakukan, ya, mencakup jenis penelitian. Jadi apakah dia kuantitatif atau kualitatif, sampelnya, populasinya, mulai dari populasi dulu ya, populasi, sampel, dan bagaimana kita mengambil sampelnya. Itu semuanya ada tekniknya ya, jadi enggak asal comot saja gitu ya. Terus yang ketiga, instrumen yang digunakan. Teknik analisis, kita pakai apa? Misalnya kuantitatif, apakah kita pakai SPSS atau kita pakai PLS gitu ya. Dan prosedur penelitian. Jadi bagian ini harus detail supaya apa? Supaya peneliti lain yang mau melakukan penelitian serupa bisa mereplikasi bagaimana kita melakukan penelitian tersebut, ya. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan, results and discussion, ya. Jadi hasil ini menyajikan temuan penelitian dalam bentuk tabel, grafik atau uraian, ya. Biasanya itu hasil cuman kita tampilkan hasil apa adanya, tabel-tabelnya, nanti kita bahas di pembahasan, ya. Jadi kalau kita mau menafsirkan hasil dari penelitian kita itu nanti di pembahasan, ya. Jadi pembahasan kita tafsirkan hasil penelitian tersebut, kita kaitkan dengan teori atau penelitian terdahulu, jadilah gap penelitian kita. Nah, bisa kita timbulkan yang namanya novelty dari penelitian kita, ya. Setelah itu kita lanjut ke kesimpulan atau conclusion, ya. Jadi apa isi kesimpulan? Kesimpulan berisi jawaban singkat dari tujuan penelitian. Jadi saran biasanya ditujukan, sorry. Jadi saran biasanya ditujukan untuk penelitian selanjutnya atau pihak terkait agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Nah, biasa di kesimpulan ini juga pada beberapa jurnal ada yang menyelipkan namanya implikasi. Jadi implikasi teori, implikasi praktis biasa di bagian kesimpulan, ya. Setelah bagian kesimpulan, nah ini hampir di semua jurnal ada ucapan terima kasih. Nah, kadang orang bingung kan, ini diisi apa ini ucapan terima kasih? Nah, sebenarnya itu untuk kita peneliti menyatakan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Jadi biasa yang mendapatkan pendanaan atau hibah dari Dikti. Nah, di sini dituangkan di sini acknowledgement atau ucapan terima kasih, ya. Terus lanjut ke daftar pustaka. Jadi daftar pustaka mencantumkan semua sumber yang dirujuk. Jadi yang kita kutip penelitian orang, ya, kita harus masukkan di daftar pustaka, ya. Jadi format gaya citasi tergantung masing-masing jurnal. Ada yang pakai misalnya apa style, ada yang pakai IEEE atau penomoran, Vancouver penomoran, ya, tergantung jurnal. Oke. Nah, ini adalah struktur baku atau biasa dibilang struktur tradisional, ya. Terus ada lagi struktur struktur lain, struktur lain dari eh, apa artikel ilmiah. Nah, ini biasa dikenal dengan yang namanya model IMRAT, atau IMRAT itu merupakan singkatan dari Introduction, Methods, Result, and Discussion, ya. Jadi kemana tinjauan pustakanya? Atau kalau misalnya kita mengkaitkan teori dan penelitian terdahulu, di mana kita masukkan tinjauan pustakanya? Nah, di situ kadang kalau misalnya orang tidak mengerti, ya, orang bingung, ya. Jadi untuk tinjauan pustaka atau
literatur review pada model IMRAT ini bisa dimasukkan di bagian pendahuluan, atau pada pengembangan hipotesis bisa dimasukkan di metode penelitian. Seperti itu ya. Jadi pada metode IMRAT atau model IMRAT ya, pada bagian introduction menjelaskan latar belakang masalah, mengapa penelitian dilakukan, apa research gap yang ada, tujuan penelitian, serta kontribusi yang diharapkan. Ya, hampir sama dengan yang di atas. Nah, metode juga sama ya, cuman eh, biasa orang bingung, di mana kalau misalnya saya pakai penelitian kuantitatif, model IMRAT di mana saya harus tuangkan hipotesis developmentnya atau pengembangan hipotesisnya? Ya, masukkan di metode. Ya, seperti itu. Result and discussion. Oke, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya dan struktur yang biasa atau yang umum ya. Perbedaannya itu terdapat pada tinjauan pustaka. Jadi pada model IMRAT ini tidak ada tinjauan pustakanya. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi usah bingung, masukkan saya di pendahuluan. Ya, bandingkan dengan penelitian terdahulu sehingga menciptakan research gap atau fenomena ya. Atau untuk pengembangan hipotesis bisa dimasukkan di metodenya atau metode penelitian. Nah, struktur IMRAT ini biasanya digunakan pada jurnal-jurnal internasional bereputasi, ya. Jadi dia lebih ringkas, langsung fokus pada inti penelitian. Jadi jurnal-jurnal Scopus banyak yang pakai model IMRAT ini, ya. Walaupun namanya IMRAT, ya, tapi biasanya dia tetap ada judul, tetap ada abstrak, tetap ada keyword, dan ditutup dengan kesimpulan dan referensi, ya. Jadi bisa disimpulkan struktur IMRAT ini adalah kerangka inti artikel penelitian yang lebih sederhana, sistematis, dan standarnya internasional. Seperti itu ya. Nah, untuk menulis artikel ilmiah yang baik, supaya artikel kita lebih gampang diterima oleh jurnal tujuan kita, yang pertama kita harus perhatikan syarat yang ditetapkan oleh publisher atau penerbit jurnal. Jadi ada beberapa publisher misalnya harus menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris US misalnya, US style, atau bahasa Inggris UK style. Nah, itu harus disesuaikan ya. Jadi kita ikuti maunya dia. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan akademis. Itu pasti ya. Dan yang ketiga, hindari plagiarisme dengan selalu menyertakan sitasi. Ya, jadi apapun karyanya orang yang kita kutip, itu kita harus akui bahwa kita kutip karyanya dia. Yang keempat, periksa kembali ejaan, tata bahasa, dan format sebelum dikirimkan. Oke. Terus kalau misalnya mau lebih lengkap lagi ya, kirimkan juga datasetnya, bikinkan apa surat pengantar, cover letter, bikinkan title page-nya ya. Ada beberapa jurnal yang seperti itu, yang memang dia harus lengkap. Oke, jadi saya rasa sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita tentang struktur artikel ilmiah. Sampai jumpa lagi.